Sini. Kinar kan? Ayo masuk. Ibu udah lama mau ketemu kamu. Ternyata kamu manis juga ya orangnya. Iya Bu, makasih. Sini, gak usah melota ragu. Anggap aja rumah sendiri. Toh nanti pas udah nikah sama Doni, kamu tinggal di sini. Jadi harus dibiasain. Sekarang, ikut ibu ke dapur. Kinar, kamu ini dari kecil udah biasa bantu-bantu di rumah gak? Soalnya jadi istri itu bukan cuma soal cantik, tapi tangan juga harus gerak. Dapur jangan sampai dingin. Iya Bu, di rumah juga biasa bantu Ibu masak sama bersih-bersih. Walaupun gak jago banget, tapi sama belajar pelan-pelan kok. Nah, gitu dong. Dulu kalau ibu tuh ya, bangun subuh, nyapu halaman, masak buat bapaknya Doni. Pokoknya sebelum matahari naik, semua udah rapi. Pasti capek ya Bu. Capek mah capek, tapi perempuan itu harus kuat. Jangan dikit-dikit ngeluh kayak istri zaman sekarang. Katanya emansipasi, tapi rumah kayak kapal pecah. Iya Bu, emang banyak yang gitu sekarang. Mungkin karena gak mau capek. Karena emang jadi istri juga lumayan capek ternyata. Ibu tuh nggak mau, mungkin menantu ibu yang satunya itu keras kepala. Dikasih tahu malah bantah. Dilihat-lihat, yang ada takutnya sama mertua. Yang mana ya Bu? Itu istri dari kakaknya Doni nih, namanya Meli. Minta ampun bebelnya dah. Mungkin itu emang ada sifatnya Bu. Susah kalau ada sifat mah. Tetap aja kan, itu sekarang bagian dari keluarga ini. Masa kamu menyesuaikan diri? Harusnya itu bersyukur untuk keluarga ini. Ada keluarga dia pas-pasan. Aduh, kok jadi gak enak ya suasananya gini. Bu, jadi kita mau masak apa buat siang ini? Oh, kita mau masak sayur asem, tempe goreng, sama sambal matah. Gimana? Kamu bisa kan? Bisa kok Bu, apalagi suara asam dulu jadi makanan gak pernah tinggal kalau di rumah saya. Jadi sering masak itu. Wah, kali ini kayaknya Doni gak salah pilih calon istri nih. Yaudah yuk, kita masak bareng. Bu, ini sambal matahnya mau pedas banget atau enggak? Gak usah ya, orang rumah gak suka terlalu pedas. Iya Bu. Wah, enak nih masakan kamu. Nanti Bu bakal sering-sering minta masakin kamu ya. Kalau sama Meli mah udah cemberut pasti dianya. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan. Dapur udah wangi aja nih. Baru bangun Ibu. Ternyata kamu udah masak dari tadi ya? Iya Bu, saya bangun lebih awal. Takut Mas Doni kesiangan, terus gak sempat sarapan. Nah gini nih, kamu dengerin kata ibu ya ternyata. Bagus. Istri itu ya harus sigap kayak gini. Iya Bu. Jangan lupa juga siapin minumnya buat suamimu ya. Kamu tau kan Doni sukanya apa? Tahu Bu, Mas Doni suka teh manis. 1 sendok gula aja katanya, biar gak terlalu kemanisan. Nah itu, buatin ya. Terus di belakang tuh ada pisang. Sekalian digorengin juga ya nanti kalau bisa. Ibu juga mau. Iya Bu. Enak banget ya rasanya. Pengen menantu yang ngerti kerjaan. Ibu tuh seneng liatnya. Rumah rasanya nyaman. Tuh, suamimu udah bangun. Buruan bikinin tehnya. Siapa tadi mau berangkat pagi. Iya Bu. Wah, udah pada masak aja nih pagi buta gini. Iya dong Don. Istri kamu nih rajin banget ternyata. Pilihan kamu bener nih. Gak kayak abangmu yang nikahin si Meli. Bu, gak usah bawa-bawa abang sama Mbak Meli deh. Gak ada hubungannya sama sekali. Yaelah Don, ibu kan cuma bandingin. Istrimu ini lebih baik dari si Meli itu. Sebenarnya dari awal, ibu udah firasat gak enak sama Meli. Lihat aja tuh, mukanya judes. Ternyata bener kan? Dia gak baik. Bu, udahlah, kok malah ngomongin itu sih pagi-pagi gini. Gak enak loh didengar Kinar. Biarin, ibu waktu itu udah pernah kok cerita tentang Meli ke Kinar. Dia malah nurut aja sama ibu. Lihat kan sekarang? Ini Mas, ayo diminum. Sini Bu, ayo makan juga. Oh iya Mas, aku belum goreng pisang. Kau mau nunggu dulu atau mau langsung berangkat kerja aja habis ini? Gak usah, gak apa-apa. Aku langsung berangkat aja abis ini. Ini teh sama nasi gorengnya udah cukup kok. Doni, ayo dipuji dong masakan istri kamu. Dia tuh udah bangun dari subuh loh buat nyiapin masakan ini. Iya, masakan kamu enak banget Kinar. Makasih ya. Ya, sama-sama Mas. Beberapa bulan kemudian. Kinar, kamu kok dari tadi bolak-balik kamar mandi terus muntah-muntah? Masuk angin ya? Atau gimana? Mungkin kecapean aja Bu. Akhir-akhir ini rasanya gampang mual sama pusing dikit. Kamu jangan-jangan isi ya? Soalnya dulu ibu juga gitu kalau lagi hamil muda. Badan rasanya aneh-aneh. Saya belum tes Ibu,
Mungkin nanti minta anterin Mas Doni ke bidan dulu ya sore-sore. Nggak usah. Besok kita ke orang pintar aja, biar tahu pasti. Nggak usah ke bidan-bidan segala. Ibu udah kenalan, Mbak Hani. Orang pinter, maksudnya dukun gitu bu? Iyalah, dari dulu ibu itu cocok sama dia. Tangannya dingin, doanya manjur. Anak-anak ibu dulu juga dicekinnya di situ. Oh, ya udah kalau gitu bu. Aduh, kok aku takut ya? Tapi aku gak bisa nolak ibu. Pagi itu, setelah Doni berangkat kerja. Ayo Kinar, cepet ganti baju yang gak rapi dikit. Ibu mau ajak kamu keluar, tempat orang yang dulu sering bantu ibu kemarin itu. Tapi saya belum sempat nyapu bu, sambil masak makan siang juga. Dan nanti Mas Doni pulang, mesti ada malah kerepotan. Ah, urusan rumah mah gampang, diatur belakangan. Ini soal kondisi badan kamu, soal perut kamu. Ibu gak bisa diem aja kalau belum yakin baik-baik aja. Yaudah bu, saya ambil jilbab dulu. Mereka berangkat, sampainya di sana. Oh Siti, udah lama gak kesini. Ini mbah, dari kemarin tuh rasanya perutnya beda katanya. Kayaknya udah ada isinya. Tolong diperiksa ya mbah, biar aku tenang. Sini nak, coba baring dulu di situ ya. Entar aku pegang perut kamu pelan-pelan, jangan tegang tapi ya. Ini kayaknya udah ada isinya. Tandanya rahim kamu udah mulai kerja. Kayaknya ini udah mulai masuk 2 minggu lebih. Nah kan, perasaan ibu tuh bilang kalau tanda-tandanya udah beda ini. Jadi ini beneran hamil ya mbak? Bukan cuma masuk angin atau kecapean karena kerja di rumah? Iya, ini bukan masuk angin. Ini tanda-tanda awal kehamilan. Kelihatan kok dari sentuhan tangan aku. Bah, coba dirut geh perutnya. Kayak dulu waktu hamil Doni. Itu kan bikin kandungan kuat dan badan rasanya jadi ringan. Bu, emang beneran aman ya kalau perut diurut? Aman, ibu dulu kayak gini terus dan gak ada masalah sama sekali sampai ngelahirin. Tenang aja, mbak urutnya pelan-pelan, gak bakal kasar kok. Aduh bu, sakit banget. Rasanya kayak ada ditarik dari dalam. Aku. Jangan teriak, tarik napas yang dalam. Ini emang prosesnya gitu, nanti juga akan sendiri. Udah bu, aku beneran gak tahan. Emang kalau pertama kali rasanya gini, badan kamu masih kaget. Nanti kalau udah sering malah biasa aja kok. Nah, denger kan, jangan lemah. Semua calon ibu pasti lewat tahap begini. Ini mbah, saya kasih sedikit ya. Gak seberapa, tapi ikhlas, kayak biasa ya. Iya, makasih ya. Semoga lancar semuanya. Nanti kamu bakal sering kesini, biar bisa dicek terus keadaan perutnya. Iya kan Kinar? Iya bu. Malam harinya. Mas, aku mau cerita. Tadi pagi, Apa? Kenapa? sebenarnya aku hamil udah 2 minggu. Wah, alhamdulillah kamu udah periksa tadi ya. Iya, dan periksanya itu sama Mbak Ani. Diajak ibu. Mbak Anik, aduh ibu masih aja. Kenapa sih gak bilang dulu ke aku? Kita kan bisa ke bidan atau ke puskesmas gitu biar jelas. Kata ibu gak usah mas, soalnya ibu bilang udah kenal lama banget sama dia. Dan dari dulu juga selalu ke situ. Ya ampun, ibu nih gak berubah-berubah juga ya pola pikirnya. Perutku tadi diurut mas, dan itu sakit banget. Rasanya kayak ada yang salah dalam perut. Tapi aku gak berani nolak mas. Takut ibu sakit hati atau bilang aku gak nurut. Nanti kalau ibu ngajak lagi, kamu bilang aja ya lagi capek atau pusing gitu. Yang penting kamu gak ikut-ikut lagi. Iya mas. Ibu emang dari dulu sering ribut sama menantu lain karena hal-hal kayak gini. Mungkin Mbak Mili dulu juga diginiin, makanya dia jadi gak deket sama ibu. Bisa jadi kita anaknya juga udah capek jelasin, tapi ibu gak pernah mau denger. 7 bulan berlalu. Don, kayaknya kita harus bikin acara 7 bulanan buat Kinar. Soalnya jarang-jarang ibu bisa sayang banget sama menantu. Ini cucu pertama yang benar-benar ibu tunggu dari dulu. Iya bu, kalau buat doa dan syukuran sih aku setuju. Asal sederhana aja, gak perlu terlalu ribet dan berlebihan. Saya ikut keputusan ibu sama mas aja ya. Yang penting acaranya berjalan lancar dan gak bikin repot siapapun. Tenang aja, ibu yang ngurus semuanya. Kamu tinggal duduk, gak usah capek-capek. Orang hamil itu tugasnya dijagain, bukan disuruh kerja. Hari itu pun tiba. Rin, kamu capek ya? Kalau capek bilang aja ya, kita bisa berhenti sebentar. Gak usah dipaksain demi acara.
badan aku agak pegal, Mas. Perut juga kerasa berat, tapi masih bisa kok tahan dikit kayaknya. Kalau udah nggak enak, mending kamu istirahat di sini aja ya. Kinar, sini ada Mbak Ani. Ibu sengaja undang beliau supaya bisa nengok kamu sekaligus ngelup perut kamu di sini. Bu, nggak usah lah. Kinar lagi nggak enak badan. Dia butuh istirahat juga. Jangan diganggu dulu sekarang. Apa? Justru kalau nggak enak badan harus dicek. Makanya ibu undang Mbak Ani. Bu, bentar dulu. Jangan langsung gitu. Udah, sini aja keluar. Kamu kenapa sih, Don? Kenapa nggak bilang dari awal kalau Kinar lagi nggak enak badan? Untung aja ada Mbak Ani. Bu, aku dari awal pengennya bawa Kinar ke rumah sakit. Bukan kurut atau dipijit lagi kayak gitu. Apaan sih kamu? Mbak Ani itu lebih berpengalaman. Apaan rumah sakit? Ibu nggak percaya. Dulu ibu malah keguguran gara-gara kesana. Bu, itu kan karena ibu sempat diurut juga sama Mbak Ani dulu. Makanya jadi kayak gitu. Kok ibu masih belum paham sih sampai sekarang? Udah, diam aja kamu. Jangan berani-berani tentang ibu. Tugas kamu tuh nurut. Nggak bisa bu, ini calon anak aku. Dan aku nggak mau ada apa-apa sama istri dan anakku. Aduh, sakit banget. Perutku nyeri. Berhenti. Maaf ya mbah, anak saya emang keras kepala yang begitu dari dulu. Bukan maksudnya mau kurang ajar. Gak apa-apa. Sekarang orang udah percaya sama dokter yang macem-macem. Orang kayak kami mah perlahan ditinggalin. Udah sana, kami ikut ke rumah sakit. Ya mbah, maaf ya sekali lagi. Berapa hari kemudian? Bu, aku mau bicara serius sekarang soal kemarin waktu kita ke rumah sakit. Katanya kondisi Kinar itu udah masuk kategori bahaya. Hampir aja terjadi sesuatu yang lebih parah. Dan itu bukan hal yang bisa dianggap sepele loh bu. Kamu terlebih banget loh Don. Orang Kinar masih hidup, masih bisa napas. Ngapain kamu nyalain orang lain? Itu pasti bukan salah Mbak Ani. Tapi ini faktanya, dokter bilang kalau perut Kinar sempat ketekan keras. Dan itu beresiko buat bayi. Masa ibu masih mau bilang aman sih? Ih, dokter-dokter sekarang itu ya suka nakut-nakutin orang biar sering bolak-balik ke rumah sakit. Cukup ya bu, aku udah capek dari dulu. Keluarga kita juga capek ngadepin kepercayaan ibu yang kayak gini terus. Ini bukan main-main bu, ini bahaya. Bahaya banget. Kalian semua sekarang udah berani banget tentang orang tua. Udah gak inget lagi apa? Siapa yang ngasukan dari kecil sampai gede? Bu, aku gak bermaksud durhaka. Aku cuma pengen istri sama anakku selamat. Aku mohon banget ya sama ibu buat ngertiin. Kamu jangan ngajarin ibu ini kayak ibu anak kecil ya. Tolong bu, udahlah sama Mbak Anik itu. Kita sekarang udah punya dokter, bidan, alat lengkap, semuanya jelas. Zaman udah berubah bu, gak kayak dulu lagi. Dasar kan semua anak durhaka. Ada bahagia hidup ini kalau berani tentang orang tua. Bu, aku gak pernah mau jadi anak yang jahat. Aku cuma mau keluarga kita aman. Udah, ibu gak mau denger omongan kamu lagi. Berapa hari kemudian? Nak, bangun dulu ya. Ini ada Mbak Ani. Udah datang biar bantu kamu. Biar badan kamu cepat enakan ya. Gak mau bu, aku mau tidur aja. Kepala aku pusing banget. Tadi aku udah minum obat dari dokter kok. Obat dari dokter itu gak akan manjur kalau badan kamu udah kayak gini. Coba lihat, udah 2 hari kalau sembuh-sembuh. Ibu gak gagal kamu lemes begini. Enggak bu, Mas Doni gak ngebolehin. Mas bilang jangan lagi-lagi kesini. Nanti malah tambah parah. Udah gak usah dengerin Tony. Dia tuh anak yang ngerti apa-apa. Ibu lebih tahu. Sini Mbak Ani, coba periksa dulu Kinarnya pelan-pelan ya. Gak mau bu, aku gak mau. Aku takut, sakit. Udah, gak apa-apa. Sini, nanti kamu enakan kok. Tangan halus, gak bakal nyakitin. Gak. Tiba-tiba udara menjadi dingin. Loh, kok tiba-tiba dingin banget ya ini? Adalah saya kan gak nyala. Kenapa ya ini mbah? Aduh, kayaknya Mbak mau pulang dulu ya. Rasanya gak enak banget badan Mbah. Loh, mbah, kok tiba-tiba pulang? Bentar dulu, ini belum selesai. Aduh Kinar, kamu kenapa sih? Ini semua buat kebaikan kamu tahu. Ibu gak ada niat jahat sedikit pun. Enggak bu, sumpah gak enak banget rasanya kalau diurut kayak gitu. Rasanya badan aku mau copot semua. Aneh, kok dingin lagi ya? AC aja mati. Mungkin mau hujan malam ini, jadi hawanya berubah. Aduh, Doni, tolong, perut ibu sakit banget, tolong. Doni, kamu di mana? Ibu kesakitan ini. Keesokan paginya.
Don, kamu tuh denger gak sih? Ibu teriak tadi malam. Keras banget ibu manggil kamu, tapi kamu gak datang sama sekali. Hah? Emang ada ibu manggil? Serius? Gak ada bu, aku tidur nyenyak gak denger apa-apa. Ada, keras banget. Perut ibu sakit banget tadi malam. Kayak ada yang ngaduk-aduk di dalam. Sumpah bu, gak ada suara ibu kok. Kalau ibu manggil pasti aku bangun dari Masa sih? Kamu gak bohong kan sama ibu? Ya enggak lah bu, masa aku bohong? Kalau ibu teriak pasti aku bangun lah. Aduh, kok aku jadi merinding ya? Apa jangan-jangan itu? Sejak saat itu, Bu Siti tak pernah lagi memanggil atau menghubungi Mbak Anik.